Teman-teman, tahu nggak kalau kita sebenarnya bisa mendengarkan bunyi, mendengarkan suara itu lewat mulut kita? Masa ya? Bukannya lewat pendengaran kita itu telinga. Nah, ternyata ya, kita bisa juga loh mendengar lewat mulut. Nggak percaya? Nah, langsung aja kita buktiin ya. Eh, di sini saya coba siapin suara pakai handphone ya, dari handphone. Teman-teman bisa ikutin eksperimen ini juga di rumah dan insya Allah aman ya. Uh, nah caranya teman-teman setel musiknya ya, suaranya nih. Nah terus cari soundnya di mana nih ya, sound si HP-nya di mana. Kalau HP saya kan di bawah nih, suaranya keluar dari bawah. Nah ini dimasukkan ke mulut ya. Kemudian telinganya kita tutup. Nah seperti ini ya. Kelihatan lucu ya. Nah, tadi saya coba ya. Ternyata saya bisa mendengarkan suaranya meskipun telinga yang saya tutup ya. Tapi suaranya masih terdengar lewat mulut saya gitu ya. Dan rasanya itu kayak kita lagi pakai earphone. Nah, teman-teman coba aja di rumah ya. Nah, tapi pertanyaannya, kok bisa ya? Kok bisa kita mendengarkan lewat mulut gitu? Apakah emang mulut kita itu ada gendang telinganya gitu? Nah, jadi ini berkaitan dengan struktur telinga manusia. Oke, ini ada gambar telinga nih muncul. Teman-teman pasti semuanya udah tahu ya, udah pernah belajar di sekolah. Jadi apa sih yang membuat kita bisa mendengarkan lewat mulut? Nah, ternyata karena ini nih, struktur ini nih. Namanya saluran Eustachius. Oke, nah ini fungsinya ada nih tulisannya nih. Penghubungan ruang telinga dengan faring ya. Dengan faring atau dengan saluran yang ada di mulut kita gitu. Nah, jadi sebenarnya mulut sama telinga kita itu terhubung, dihubungkan oleh apa? Oleh saluran Eustachius. Nah, fungsinya sebenarnya ya, karena gendang yang membuat kita bisa mendengar itu kan gendang telinga. Nah, gendang telinga ini rentan ya. Bayangin kalau misalnya kamu mungkin pernah lihat gendang ya. Gendang kalau sering-sering kita pukul ya, nanti itu udara ya, entah karena pukulan kita atau karena volume udara yang ada di dalam gendang itu bisa bikin si kulit gendangnya pecah. Nah, telinga kita juga sama ya. Kalau tekanan udara di telinga kita itu terlalu besar, nah ini gendang telinganya itu bisa bisa pecah gitu ya. Nah, jadi biar tekanan udaranya itu nggak terlalu besar, dibuatlah saluran yang menghubungkan telinga kita ke mulut gitu. Jadi tekanan udaranya itu nanti dikeluarkan lewat mulut kita. Makanya kadang-kadang kita suka pengeng ya. Nah, kalau pengeng coba mulutnya itu dibuka yang lebar gitu ya. Nah, nanti pengeng hilang. Nah, jadi bunyi yang tadi juga yang masuk lewat mulut itu nanti sampai juga ke telinga kita. Lewat mana? Lewat saluran Eustachius ini ya. Lewat saluran Eustachius, lalu bunyinya akan menggetarkan gendang telinga kita. Seperti itu ya. Kalau normalnya kan udah bunyi itu datang dari sini ya, dari luar. Nah, bunyi yang datang dari luar dia akan merambat lewat udara, ditangkap oleh daun telinga kita ya. Dibentuknya meliuk-liuk ini sebenarnya biar bisa menangkap getaran bunyi yang ada di udara. Nah, terus ini kalau kamu lihat lekukan-lekukan itu nanti bikin si getaran itu masuk ke dalam telinga. Oke, ini masuk ke dalam. Tujuannya apa? Supaya getaran bunyinya itu menggetarkan gendang telinga kita. Nah, gendang telinga kita yang bergetar itu juga akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran ya. Jadi yang pertama itu dari daun telinga, yang kedua nanti ke gendang telinga, yang ketiga nanti getarannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran itu cuma mau menyampaikan getaran ke ini nih, si rumah siput, kayak siput ya. Makanya namanya rumah siput atau nama lainnya juga koklea ya. Nah, di dalam koklea inilah terdapat syaraf-syaraf pendengaran. Ya, nanti sama syaraf ini getarannya dibawa ke otak, sama otak kita baru diterjemahkan ya. Baru kita bisa tahu ini suara apa, gitu ya.
sejauh ini ya cuma dalam bentuk getaran aja. Nah, nanti sudah sampai otak, baru getaran itu diterjemahkan oleh otak kita. Oh, ini ternyata suara burung gitu ya. Oh, ini suara ibu kita. Oh, ini suara si teman ya, suara si Budi, suara si Rina, suara si A, suara si B. Nah, itu kan udah ada memorinya di kepala kita. Nah, getaran itu dikenali sama otak kita gitu ya. Jadi itu perjalanan bunyi ke telinga. Nah, inilah ya penjelasan dari struktur telinga kita. Nah, jadi teman-teman sekarang udah tahu ya bahwa sebenarnya kita itu bisa loh ya mendengarkan lewat mulut. Kenapa? Karena ada yang namanya saluran iustasius gitu. Oke, mumpung kita lagi belajar bunyi ya, bunyi dan telinga, kita coba review sedikit ya. Mulai dari bunyi ya. Bunyi itu ternyata adalah getaran yang merambat lewat media. Medianya bisa apa aja, padat, cair, atau gas. Kalau kita lagi ngobrol, ya lagi ngobrol sama teman, atau kita mendengar suara orang, mendengar suara burung, suara apapun itu sebenarnya getarannya menggetarkan udara. Ya. Nah, kalau lewat benda padat kita bisa coba juga. Kalian ambil aja papan atau kotak atau apapun yang ada krayon nih. Nah, kalau saya taruh di telinga, lalu saya ketok-ketok di ujung, nah itu akan terdengar sekali, terdengar lebih besar dibandingkan saya ketuk-ketuk dari jauh kotaknya. Nah, karena kalau dari jauh, getarannya itu merambat lewat udara, ya. Jadi suaranya udah berkurang, gitu ya, getarannya udah lebih kecil. Dibandingkan kalau saya dekatkan, ya, lalu saya ketuk, nah ini rambatannya cuma lewat benda padat ini aja, makanya suaranya lebih besar. Kalau lewat air bisa nggak? Bisa ya. Lewat, nah ini nih ya. Ini kalau lagi kecil, kalau apa teman-teman mas di SD nih, pak apa namanya harus banget bikin mainan ini nih ya. Kita bikin pakai gelas plastik ya, yang dihubungkan dengan tali. Nah, nanti kita bisa telepon-teleponan. Kenapa? Karena getarannya merambat lewat talinya. Lah, berarti jangan-jangan handphone yang selama ini kita kalau terima telepon tuh itu juga sama ya, getaran yang merambat. Nah, iya, iya. Telepon, bahkan eh, televisi ya, itu juga sama ya, gelombang ya. Jadi getarannya diubah menjadi gelombang yang ditembakkan ke satelit lalu dikirimkan ke handphone kita. Jadi butuh media untuk perambatan. Nah, eh, kemudian tadi juga ya, pas kita lagi eksperimen, itu kok bisa ya kalau lagi dengerin suara lewat mulut, itu kok kedengarannya kayak pakai earphone gitu ya. Nah, karena memang ketika kita menggunakan earphone, nah itu getarannya kan langsung ditembakkan ke telinga kita ya. Jadi nggak merambat lewat udara. Jadi udaranya nggak nyebar, udaranya tuh getarannya nggak nyebar. Nah, terkurung eh, di dalam saluran telinga kita. Nah, itu mirip kayak kita kalau lagi ngomong di gua gitu ya. Kalau yang ngomong di gua itu suaranya juga lebih berat. Bahkan kadang-kadang itu udah suaranya berulang. Nah, ini jadi sekalian ya. Sekalian nih kita ngomongin bahwa bunyi itu ternyata bisa mantul kayak bola gitu ya. Mantul kayak bola. Kalau kita lagi nyanyi di kamar mandi, wah, suaranya jadi lebih kuat gitu ya. Karena mantul di dalam situ ya. Nah, sama kayak tadi kita lagi pakai earphone, kenapa suaranya jadi lebih kuat? Karena mantul terjaga gitu ya, nggak menyebar kemana-mana. Getarannya di situ-situ aja. Kalau lagi di goa ya, itu bahkan kita ngomong malah suaranya balik lagi ke kita gitu ya. Karena itu mantul ya, kayak bola kita lempar ke tembok. Nah, bolanya balik lagi ke kita, mantul di tembok. Nah, suara juga sama. Kita ngomong di gua, sama gua dibalikin lagi ke kita. Gitu. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya gaung ya. Nah, kalau gaung ini
bersamaan ya. Bedanya gaung sama gema sama pantul apa? Kalau pantul cuma bunyinya jadi lebih kuat. Kalau gema itu ada jeda gitu ya. Jadi kayak bola kalau kita lempar nanti sekitar 1 detik atau 2 detik baru bolanya balik lagi. Nah gema juga kayak gitu. Kalau gaung kita ngomong suaranya keluar bersamaan gitu ya. Nah itu bedanya antara gaung, gema dan pantul. Jadi dari situ dari gema tadi kita bisa tahu nih bahwa getaran itu ya si bunyi itu dia melakukan perjalanan juga butuh waktu gitu. Nah, karena peristiwa inilah makanya manusia bisa mengukur kedalaman laut menggunakan bunyi gitu ya, menggunakan pantulan bunyi ini. Gimana caranya? Nih ada kapal ya. Nah, si kapal ini dia melemparkan gelombang bunyi turun ke bawah gitu ya. Nanti sekitar jeda berapa detik atau bahkan berapa menit ya tergantung kedalamannya. Nanti balik lagi tuh ya bunyinya. Nah, diterima oleh si detektor ini. Nah, waktu ya. Jadi berapa lama bunyi ini balik lagi ya, mantul ke kapal laut lagi, itu yang menentukan seberapa dalam lautan itu gitu ya. Jadi jangan dikira kalau mengukur lautan itu pakai meteran gitu ya. Berapa panjang meternya karena kan dalam banget ya laut itu. Nah, ternyata manusia itu bisa ya membuat rumus cukup menggunakan bunyi dipantulkan nanti berapa detik atau berapa menit bunyi itu kembali. Nah, itu nanti dihitung muncullah kedalaman lautan. Oke, seperti itu ya. Nah, bahkan ya ada teknologi yang namanya teknologi sonar ya. Sistem sonar di mana gelombang bunyi tadi juga ya itu ditembakkan gitu ya, dikeluarkan. Nah, itu untuk mencari benda yang ada di dalam lautan. Nih, contohnya ini gelombang ditembak gitu ya. Terus ternyata di bawahnya ada kapal laut gitu ya, ada kapal laut, ada kapal selam. Nah, sama kapal selamnya gelombangnya dipantulkan. Nah, dari sini nanti eh, ketahuan nih berapa sih jarak si kapal selam ini gitu ya, seberapa dalam, lokasinya ada di mana. Nah, itu bisa bahkan dalam teknologi sistem sonar gitu ya. Ini bahkan gelombangnya itu bisa diterjemahkan menjadi gambar gitu ya. Jadi nanti di layarnya ini gelombang yang tadinya cuma bentuknya bulat-bulat gini ya. Nah, ini nanti akan membuat gambar ya, gambar seberapa seperti apa sih dia dipantulkannya gitu ya. Nah, karena ini semuanya dipantulkan nih gelombangnya, nanti di layar televisi juga kebentuk gambar kapal selamnya ya, seperti itu. Nah, sistem sonar ini sebenarnya tidak original buatan manusia ya, ide dari manusia, tapi ini sebenarnya terinspirasi dari hewan ya. Jadi sebelumnya ada hewan yang punya kemampuan sistem sonar ini. Teman-teman tahu nggak? Ayo, hewan apa yang punya kemampuan sistem sonar? Dan kenapa dia butuh sistem sonar? Ya, contohnya adalah kelelawar ya. Kelelawar itu dia coba dia bisa makan, bisa nangkep mangsa padahal lokasinya gelap, nggak ada cahaya, kan dia nyari makan malam-malam ya. Kalau siang tidur, kalau malam bangun. Jadi kalau teman-teman suka begadang berarti teman-teman kayak kelelawar ya. Nah, kelelawar itu dia sebenarnya nggak ngelihat mangsanya ya. Dia cuma melemparkan gelombang, lalu gelombangnya terpantulkan oleh mangsa. Nanti di kepalanya itu si gelombang tadi, si sonar itu nanti akan digambarkan nih ya, digambarkan mangsanya bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi kalau nanti mantulnya ke pohon, nah di otak si kelelawar ini bentuknya gambar pohon. Kalau mantulnya
kalau mantulnya kena eh, capung misalnya gitu ya, atau kena kupu-kupu gitu ya, nanti kebentuk gambar kupu-kupu. Nah dari situ dia bisa nentuin, wah ini pohon, di sini ada pohon, di belakang pohon ada kupu-kupu gitu ya. Jadi dia pergi ke sana ya, dan dia juga bisa menentukan lokasinya di mana. Nah peristiwa ini disebut dengan kemampuan ini disebut dengan kemampuan ekolokasi. Oke, seperti itu aja ya teman-teman review kita tentang bunyi dan eksperimen kita tadi tentang eksperimen mendengarkan bunyi lewat mulut. Oke, mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman teman-teman tentang materi bunyi dan juga struktur telinga, dan teman-teman jadi lebih tahu ya fungsi dari Eustachius itu apa, nggak cuma lihat gambarnya, oh ternyata itu ya fungsinya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Nanti kita akan cari eksperimen-eksperimen yang seru lainnya untuk membuktikan bahwa ternyata belajar IPA itu seru ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.